Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan puji syukur kita bisa dimampukan dan ditopang Tuhan sehingga pada minggu ini 19 Juli 2022 kita bisa beribadah walaupun masih secara online. Kasih Allah bagi manusia ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan supaya di dalam kasih Tuhan Yesus dapat terjadi kesatuan tubuh Kristus yang mewujud dalam kesaksian. Tema ibadah minggu ini adalah kuasa Kristus membawa perubahan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan sehingga ibadah ini kita mulai dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan jemaat diundang bangkit berdiri menyanyikan pujian pembuka PKJ nomor 2, Mulia, Mulia Namanya. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu kuasa Kristus
membawa perubahan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan rasa sesal dan malu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, bila di minggu-minggu yang lalu, hari-hari yang lalu, ada tutur kata kami, tindakan kami, perbuatan kami yang melukai hati sesama kami, dan juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan rasa sesal dan malu, kami mau datang di hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Inilah Bapa, inilah pengakuan dosa kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita dengarkan pujian pengakuan dosa. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan dosa telah diberi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Salam damai bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan menjaga dan menyertai kita. Amin.
Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda firman Allah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami ada dan berkumpul bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, bukan karena kehebatan kami, namun kami ada karena kasih kemurahan-Mu. Walaupun kami masih beribadah secara online, namun kami percaya dengan iman bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, ada di rumah kami masing-masing, dan kiranya Tuhan memberkati kami. Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 65 ayat 1-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan yang bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah dengan daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekalian. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah sabda Allah. Mazmur tanggapan
Mazmur 22 ayat 19 sampai 28. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segala anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Bacaan kedua terambil dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawal hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah di dalam satu Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Ini Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-39 sesuai dengan tema kita pada hari ini, berbicara tentang kuasa Kristus membawa perubahan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikatnya dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?"
Jawabnya, legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Saya melayani sebagai pendeta di Pok Hosana Cililitan, Jakarta Timur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah kuasa Kristus membawa perubahan. Kalau kita membaca tema ini, merenungkan tema ini, kita bisa mengatakan yes dan amin. Bahwa kuasa Kristus membawa perubahan. Sebagai contoh Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari Paulus. Dulu Paulus bernama Saulus. Siapakah Saulus itu? Orang yang sangat membenci kekristenan. Siapakah Saulus itu? Berasal dari mazhab Farisi, ahli teologi, ahli kitab, ahli Taurat, ahli filsafat, dan memiliki keahlian-keahlian yang luar biasa. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus sangat membenci orang Kristen. Ia menganiaya dan membunuh banyak orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Saulus akhirnya dipakai oleh Tuhan. Ketika perjalanannya, ia ditangkap oleh Tuhan. Ketika orang mendengar hal itu, seorang yang bernama Saulus bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudaraku. Saulus itu akhirnya berubah menjadi Paulus, yang menulis
mendominasi tulisan-tulisannya dalam perjanjian baru. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita bisa membaca dalam teks pembacaan kita ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Orang yang kerasukan setan sangat menderita sekali. Dan apa yang terjadi ketika kuasa Tuhan dinyatakan, Yesus menyatakan kuasanya, orang yang kerasukan itu bisa hidup normal kembali. Walaupun dampak dari semuanya itu, banyak orang-orang di Gerasa merasa ketakutan dan meminta Yesus untuk meninggalkan mereka karena ketakutan yang mereka alami. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya atas jemaat yang benar-benar Dia lakukan. Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya atas roh jahat di Gerasa. Setelah itu Tuhan Yesus melakukan perubahan dramatis dalam kehidupan seseorang yang telah dibebaskan dari kerasukan setan itu. Orang-orang di sekitar pada saat itu merasa takut melihat apa yang terjadi, namun rasa takut itu tidak mendorong mereka memuji Allah, melainkan malah menolak Tuhan Yesus. Hilangnya babi-babi itu lebih memberi kesan kepada mereka daripada perubahan dalam diri orang yang telah sembuh dari kerasukan setan tersebut. Itu yang terjadi. Pada saat orang-orang datang, orang yang kerasukan setan itu sudah sembuh. Ia duduk bersimpu di kaki Tuhan Yesus seperti seorang murid yang sedang mendengar ajaran seorang guru. Lalu orang itu ingin mengikuti Yesus, tetapi panggilannya adalah untuk membagikan apa yang sudah dialaminya kepada orang-orang lain. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dan teks ini yang kita baca mengingatkan manusia yang sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku tidak fokus dengan karya kasih Allah di dalam dunia dan bahkan cenderung menolak kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup. Padahal saat kita menyadari kejatuhan diri karena yang jahat dalam diri manusia dan telah dibebaskan oleh kasih Kristus, maka sudah selayaknya kita mewujudkan panggilan kesaksian hidup kita seperti laki-laki di Gerasa tadi. Ibu bapak saudara-saudaraku, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan itu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Kristus membawa perubahan bagi saya, bagi jemaat sekalian, bahwa Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengasihi kita. Apa benang merah dalam pembacaan kita? Benang merah dalam 3 bacaan kita dari Yesaya 65 ayat 1 sampai 9, Galatia 3 ayat 23 sampai 29, Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Apa pesannya bagi kita? Kita diingatkan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kasih Allah yang besar bagi manusia merupakan kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita manusia menyadari bahwa di dalam kasih Tuhan Yesus hendaknya terjadi kesatuan tubuh Kristus untuk bisa mewujud nyatakan kesaksian itu. Tapi tragisnya, orang-orang yang di Gerasa itu menolak Yesus. Mereka ketakutan. Mungkin mereka takut karena babi-babi yang sudah terjun bebas itu. Kehadiran mereka yang membawa ketakutan itu, mereka melihat hitung-hitungan bahwa mereka rugi, babinya sudah mati, tetapi mereka lupa bahwa Yesus telah menyembuhkan orang yang sudah lama kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
fokus manusia hendaknya kepada karya kasih Allah yang telah dinyatakan bagi manusia yang berdosa dan memperoleh hidup yang baru. Maka hendaknya kita berani mewujud nyatakan kesaksian iman sebagai perjumpaan personal bersama dengan Tuhan. Pengutusan Tuhan Yesus kepada laki-laki di Gerasa kiranya juga menjadi pengutusan kita bersama. Kita rasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Ibu bapak, 2 tahun lebih COVID-19 ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kita juga merasakan bagaimana suasana mencekam, baik di bulan Juli tahun 2021 maupun di bulan Februari tahun 2022. Banyak orang yang tidak tertolong oleh karena COVID-19. Namun hingga saat ini kita ada. Semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ibu bapak saudara-saudaraku, pesan apa yang mau kita dapatkan pada hari ini? Yang pertama adalah melalui pembacaan ini dan tema kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kuasa Kristus membawa perubahan. Pesan yang mau kita dapatkan yang pertama, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Pesan ini menyapa saya dan menyapa kita semua. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ketika kita bisa masih diberikan kekuatan, mari Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri kepada kita. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus kita pergunakan untuk melayani. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita selalu berpikir, Pak Pendeta, nunggu saya pensiun baru saya mau melayani, mau saya datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat ini saya terlalu sibuk. Saya ingin katakan, cara berpikir itu salah. Selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita masih kuat, mari kita pergunakan untuk melayani. Mari kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menjadi teladan bagi orang lain. Ini penting sekali saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pesan yang kedua yang mau kita sama-sama renungkan sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kuasa Kristus membawa perubahan. Pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bersaksilah dengan benar. Kita bisa ada saat ini bukan karena kuat kita. Kita bisa ada karena ini hingga saat ini karena kuasa Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita bersaksi dengan benar. Kesaksian iman bersifat membebaskan, bukan mendesak-desak atau mengancam dan memaksa. Kehadiran Tuhan Yesus di Gerasa bukan untuk memaksa orang-orang di sana untuk menerima kehadirannya. Karena saat Tuhan Yesus diminta meninggalkan Gerasa, Tuhan Yesus tidak berkeras hati untuk tinggal di sana. Dalam Lukas 8 ayat yang ke-37. Kesaksian iman kita juga Bapak Ibu Saudara-saudaraku perlu diwartakan dalam kerangka damai sejahtera, bukan dengan desakan atau paksaan. Hal ini berarti kesaksian iman tidak boleh bersifat menipu. Berapa banyak KKR yang diselenggarakan dan berapa banyak para hamba Tuhan menggunakan KKR itu untuk menipu. Saya tidak menghakimi. Tapi faktanya seperti itu. Seharusnya kesaksian yang kita sampaikan tentang kasih Tuhan, tentang mujizat Tuhan, harus kita sampaikan dengan benar. Bagaimana Yesus? Ketika ditolak oleh masyarakat di Gerasa, dia tinggalkan itu. Dia tidak keras untuk terus berada di Gerasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan, jadilah berkat
Saksikanlah Kristus dengan membawa damai sejahtera. Tegakkanlah keadilan dimanapun kita berada. Dan yang sangat penting, jangan menggunakan agama untuk mencari keuntungan pribadi dan komunitas kita. Seorang pelayan Tuhan akan sukses dan berhasil apabila berangkat dari ketulusan hati dalam melayani. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini berbicara tentang kuasa Kristus membawa perubahan. Betul sekali. Perubahan bagi diri kita untuk terus menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Dan yang ketiga, bagaimana kita membangun sebuah persekutuan yang membangun. Kesaksian iman tentu perlu dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Salah satunya adalah persekutuan iman kita. Kesaksian Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan kita supaya hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus tanpa memandang perbedaan-perbedaan di dalam jemaat. Gereja sebagai sebuah persekutuan harus menjadi ladang kesaksian iman dan saling mewujud nyatakan kasih, pengampunan, damai sejahtera seperti yang Tuhan ajarkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku, kalau gereja tidak menjalankan tugas panggilannya bersaksi, bersekutu, dan melayani, gereja itu sebenarnya sedang menunggu lonceng kematian. Mari kita membangun persekutuan iman kita untuk menjadi sarana kesaksian bagi semua orang, termasuk bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Persekutuan yang mampu menghadirkan shalom dan yang mampu menghadirkan terang ilahi. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan ciptakan gereja kita menjadi gereja yang berdiri di Menara Gading. Tapi kemanfaatan gereja itu harus bermanfaat bagi sesama. Kehadiran gereja itu harus bermanfaat termasuk bagi saudara-saudara kita yang tidak seiman. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan kembali melalui pembacaan kita dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Dengan tema kuasa Kristus membawa perubahan. Dan gereja harus berubah sesuai pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita sebagai gereja yang hidup, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk mengasihi. Dan kita sebagai gereja yang hidup harus bersaksi dengan benar. Kristus sentris, bukan dalam kesaksian kita. Kita yang sentral. Tetapi Kristus yang menjadi sentral bagi pemberitaan Injil. Dan yang ketiga adalah persekutuan yang kita pergunakan adalah persekutuan yang membangun. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menyapa kami. Melalui peristiwa Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Kuasa Tuhan itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah kami dengar, dan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya kami semua dapat menerapkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, di dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa Tuhan, untuk pemerintahan kami. Kiranya Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, dan juga jajaran paling bawah, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah daerah Kota Bogor. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan kepada Bapak Wali Kota Bogor. Kiranya Tuhan yang menjaga, menyertai, dan memberikan kesehatan kepadanya. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung dan berlangsung. Kami bersyukur di mana COVID-19 semakin landai dan landai. Bapa yang maha baik, di dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, baik yang saat ini sedang isoman, maupun yang saat ini mengalami sakit. Tuhan jamah. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, dan juga kami mau berdoa Bapa untuk para medis yang lainnya. Di dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia GKI dan gereja-gereja di Indonesia pada umumnya. Kiranya senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, dan sepenanggungan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin. Engkau berikan kekuatan, begitu juga dengan simpatisan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, para lansia. Kami juga berdoa untuk kesehatan bagi yang sakit. Dalam masa pemulihan, Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan mereka. Tuhan jaga, Tuhan senantiasa menuntun. Begitu juga pergumulan mendapat hak dan beribadahnya kembali. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa untuk program pelayanan serta kesehatian jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan dan sukacita. Masih banyak hal yang ingin kami doakan Bapa, namun ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk berserah penuh kepadamu. Inilah kami Bapa, Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah hari ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dapat Bapak Ibu kumpulkan nanti dapat diserahkan kepada bendahara gereja. Pada saat kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan kedua, sekarang bersyukur, dan seterusnya. Sekarang bersyukur, hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kitab-Mu, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk segala berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami kepada-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan terima dan Tuhan berkati agar persembahan ini boleh berguna di dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 255, bait pertama sampai dengan 3, seluruh dunia dan seterusnya. Di seluruh dunia satu umatnya, satu
menuju sejahtera, surga yang senang. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Beda bangsa, bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman kita dalam kasih-Nya. Di dunia yang terus gersang ada harapan. Yesus kebenaran kita, Tuhan Dialah. Manusia berlelah dalam dunia, tapi damai yang sentosa tak didapatnya. Kenalah pelindungmu, damai yang benar. Yesus jalan kebenaran, hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan yakin dan percayalah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, serahkanlah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.